Dulu saya itu kuliahnya jurusan desain grafis. Saya tergabung di salah satu lembaga yang disebut AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Bergabung saya itu pada akhir tahun 2016 dan 2017. Waktu itu saya masih kuliah. Saya itu di sana posisinya sebagai fasilitator komunikasi. Jadi saya merekam kegiatan-kegiatan komunitas. Muatnya itu kompak di media-media lokal di Lombok Utara. AMAN itu fungsinya adalah untuk menjembatani komunitas adat dengan pemerintah, seperti misalnya tanah-tanah adat, awik-awik adat, atau peraturan-peraturan adat yang nanti akan terintegrasi dengan pemerintah. Nah, setelah lulus, saya dapat kerja di salah satu lembaga juga yang namanya Inovasi, itu berhubungan dengan pendidikan dasar. Setelah itu saya stop kerja di sana karena waktu itu terpaksa program dihentikan. Waktu itu ada gempa tahun 2018. Jadi selama 3 bulan kita tidak ada kegiatan. Lalu saya berinisiatif untuk kerja di salah satu lembaga internasional, yaitu Plan Internasional, sebagai logistik bantuan untuk gempa di Lombok waktu itu 2018. Nah, setelah selesai kontrak saya lagi lanjut di OM, International Organization Migration, selama 2 bulan sebagai enumerator. Itu tugasnya adalah mendata warga-warga terdampak gempa di Lombok. Nah, setelah saya kerja di IOM selama 2 bulan, saya lanjut permanen kontrak di salah satu lembaga internasional juga, yaitu Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, bagian informasi manajemen. Dan karena program gempa bumi di Lombok selesai, maka kontrak saya pada bulan Maret 2020 juga ikut selesai. Ketika saya masih bekerja di Palang Merah, pertengahan tahun 2020, kalau nggak salah itu bulan September, saya mendengar bahwa ada program dari pemerintah, yaitu Prakerja. Teman mengatakan bahwa Prakerja ini di situ ada platform untuk kita belajar tentang banyak hal. Karena program saya di Palang Merah akan segera berakhir di tahun 2021, maka saya berpikir saya ikut aja di Prakerja untuk menambah ilmu yang saya inginkan, yaitu di data analisis. Nah, saya daftar itu waktu itu gelombang 7. Saya daftar. Nah, detik-detik terakhir awal pembukaan gelombang 8 saya langsung daftar, dan untungnya saya langsung keterima di situ, gelombang 7. Setelah saya masuk di gelombang 7, akhirnya saya mendapatkan saldo itu untuk saya mengikuti training yang disediakan oleh platform di Prakerja itu. Nah, pertama kali itu waktu itu saya mendaftarnya itu di bahasa Inggris dasar untuk ojek online, karena saya berpikir itu tidak terlalu sulit untuk saya. Nah, setelah saya ikut pengenalan bahasa Inggris dasar di ojek online itu, lalu saya lanjut lagi fokus ke bidang saya, data analisis menggunakan Google Studio yang disediakan oleh Skill Academia. Dan juga untuk menopang itu, saya juga ikut di platform training online itu di Cakap yang disediakan oleh Pintaria, yaitu pengenalan dasar Excel. Setelah saya ngambil 3 pelatihan tadi, saldo Prakerja saya sudah habis yang 1 juta itu. Setelah saya mengikuti itu, saya mendapatkan insentif sebanyak 600.000 selama 4 bulan. Nah, uang insentif ini saya gunakan lagi untuk pelatihan-pelatihan yang saya rasa kurang dari pelatihan sebelumnya. Makanya saya menggunakan insentif ini untuk membeli pelatihan di platform lainnya. Pelatihan yang saya ambil itu di platform namanya DQ Labs. Saya ikut pelatihan yaitu bahasa pemrograman R dan Python. Gunanya banyak sekali.
Desember 2021 ini saya sudah keterima di salah satu lembaga yang namanya itu PKBM Sedulur Kayun. Nah, PKBM Sedulur Kayun ini adalah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan non-formal yang berbasis kemasyarakatan. Selain tugas saya menjadi guru, saya juga di situ tugasnya adalah sebagai data analisa yang tugasnya itu menyiapkan data identitas siswa, nomor induk kependudukan siswa, dan lain sebagainya itu untuk digunakan di sekolahan tersebut. Nah, fungsi pelatihan yang sebelumnya itu sangat berguna sekali untuk saya untuk menunjang pekerjaan saya di PKBM Sedulur Kayun ini. Setelah saya mengikuti prakerja ini, jadi ilmu atau hal-hal yang belum saya ketahui itu terbuka lebar. Itu salah satu untuk menunjang karir saya ke depannya. Untuk teman-teman yang masih belum ada kegiatan yang menghasilkan, coba ikutin cara saya. Saya mendaftar prakerja itu ya salah satu cara saya untuk mencari solusi yang saya belum bisa dapatkan sebelumnya. Di samping itu insentifnya juga bisa teman-teman gunakan untuk ikut pelatihan baru. Kalau teman-teman misalnya butuh untuk bisa menjadi modal usaha teman-teman atau modal untuk pekerjaannya teman-teman, itu bisa digunakan. Sebenarnya prakerja ini sudah bagus. Mereka punya platform, punya tempat-tempat pelatihan online training yang bagus, tapi terkadang itu belum cukup untuk memenuhi kehausan ilmu kita. Kalau bisa sih untuk prakerja bisa menambah lagi saldonya untuk kita bisa membeli pelatihan-pelatihan lagi dan perbanyak lagi platform online trainingnya lebih ke teknisnya. Karena saya rasa di prakerja yang sekarang ini masih belum ada. Saya merasa berterima kasih sekali karena prakerja memberikan saya gerbang masuk untuk mengetahui hal-hal baru untuk saya berkarir ke depannya. Jadi saya merasa sangat bermanfaat untuk saya. Dan yang terakhir, terima kasih pemerintah, terima kasih prakerja yang telah memberikan saya manfaat yang sangat luar biasa.